Ya, halo teman-teman. Kali ini kita bahas tentang WordPress hosting gratis. Ya, ini terdiri dari beberapa modul yang saya siapkan dalam bentuk playlist. Dan yang pertama, yang di video pertama ini kita bahas tentang pendahuluan dulu. Jadi nanti saya sampaikan apa sih WordPress hosting gratis itu, terus keuntungannya, kenapa pakai yang gratisan, terus cara mempersiapkannya seperti apa. Terus nanti kita juga bahas secara definisi hosting gratis. Kalau ada yang gratis berarti ada yang bayar kan. Nah, kita buat definisi penegasan mana gratis mana bayar. Terus keuntungannya apa, kenapa pakai gratis, terus apa yang harus kita siapkan, harus kemana, dan harus loginnya. Nah, ya itu di modul pertama. Jadi mau kita bahas ya WordPress hosting gratis, artinya ya kita untuk menggunakan WordPress tersebut nggak usah bayar ke penyedia layanan. Ya, tentunya keuntungannya jelas ya, karena gratis, kita nggak usah mengeluarkan biaya, dan ini jelas cocok buat siapapun yang mungkin lagi belajar, lagi pingin nyoba WordPress tapi belum punya budget untuk beli server atau beli hosting. Padahal sebenarnya banyak hosting yang murah ya, tapi kalau untuk belajar, mungkin untuk tugas sekolah dan lain-lain, ya kita nyari cepet, cari yang gratisan. Nah, persiapannya juga nggak banyak ya. Rata-rata penyedia hosting gratis itu ya memerlukan hanya seperti kita daftar layanan secara umum lah, masukin nama, email, dan mungkin ditanya nama blognya apa, deskripsinya apa. Biasanya sih mereka ngasih subdomain ya, berupa subdomain. Jarang sih yang ngasih full sampai domain, bahkan ya boleh dibilang udah nggak ada. Sorry. Ya, itu tadi penjelasan tentang layanan hosting website gratis. Nah, intinya sebenarnya kenapa ada hosting bayar dan hosting gratis itu terletak karena si penyedia jasa itu menyiapkan space hard disk atau SSD di server mereka untuk menyimpan file-file kita dan juga resource ya, dan dalam artian sebuah server untuk menyimpan file WordPress kita. Dan tentunya yang gratis ini memberikan sejumlah space pada WordPress kita. Tentu saja ada batasannya biasanya. Nah, ini taktik si penyedia website gratis ini biasanya ya, dia ngasih gratis tapi limited untuk space tertentu. Jadi ketika website kita mulai besar, dia bakal minta kita untuk upgrade, dan itu untuk berbayar ya. Berarti artinya penyedia hosting gratis sebenarnya ya itu salah satu strategi marketing juga biasanya dari si penyedia jasa hosting gratisnya. Terus keuntungannya apa ya? Tadi udah disinggung ya. Kita udah kalau yang berbayar itu kita perlu bayar bulanan atau tahunan untuk kalian hosting. Terus juga umum ya, mereka juga menyediakan, banyak dari mereka menyediakan cPanel atau panel control untuk hosting kita seperti layaknya layanan berbayar. Cuma sekali lagi biasanya memang space yang disediakan nggak banyak, artinya dikit, dan ketika kita membutuhkan yang banyak ya kita harus upgrade. It's okay selama kita nggak butuh banyak, atau biasanya yang bikin penuh itu foto ya, foto. Dan kalau untuk artikel itu enggak sih, enggak begitu kan, itu kecil sekali. Nah, keuntungannya kalau kita pakai cPanel atau panel control hosting, ya jelas ya, instalasinya lebih mudah dan cepat, hanya hitungan klik. Nggak ngerti coding pun kita udah bisa bikin sebuah website WordPress yang langsung online. Nah, seperti halnya CMS pada umumnya, WordPress itu kita bisa kelola kita bisa kelola konten kita dengan mudah. Untuk hapus, tambah, edit artikel bisa kita lakukan dengan mudah dari dalam dashboard WordPress-nya. Nah, tentunya persiapan yang perlu kita miliki adalah kita perlu paham dulu ya WordPress itu secara penggunaannya, dan ini akan kita bahas di modul kita berikutnya. Dan yang tidak kalah penting, kita menentukan kebutuhan website kita gitu.
website kita tuh mau dibikin apa sih, atau mau dibikin hanya blog saja atau ada keperluan lain misalkan untuk jualan. Nah, itu harus kita pertimbangkan juga. Kemudian kita juga perlu pandai memilih layanan hosting yang gratis. Jangan sampai gratis tapi di belakangnya data kita misalkan dicuri, atau misalkan ternyata tiba-tiba di suspend dan kita nggak bisa login. Sayang ya, kita udah banyak, konten kita udah banyak, tiba-tiba suspend. Itu ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena baik lagi itu gratis, dan biasanya mereka ya minta upgrade kalau kita mau unsuspend. Nah, itu dia modul pendahuluan. Jadi kita tadi bahas definisi dan apa yang harus dipersiapkan. Next modul kita bakal bahas tentang cara memilih layanan hosting gratis, opsinya apa aja, terus ya opsi berdasarkan kebutuhan kita juga, terus layanan hosting yang gratis tuh konsekuensi dari gratisnya itu apa? Apakah limitasi atau ada iklan di belakangnya? Itu yang perlu kita tahu. Oke, next di video berikutnya akan kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.